Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Si Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membuat ML model ya dengan Vertex API. Ini ada tiga yang harus di-enable API-nya, yaitu Vertex AI, Dataform, dan juga Compute Engine. Itu API-nya di-enable dulu biar kita bisa menjalankan modelnya ya. Nah, kalau kalian nggak punya pop-up kayak tadi, kalian bisa menuju ke search bar sebenarnya, nih kayak gini. Ketik aja Vertex API atau ya Vertex AI API, kemudian tadi ya Dataform API dan juga Cloud Engine API. Nah, kalau kayak gini udah enable, kalau belum ya tinggal di enablekan pakai tombol biru. Nah, ini saya udah di Vertex API di notebook ya. Nah, jadi kalian bisa import notebook, upload notebook, pakai template dan macam-macamnya. Ini kita create notebook dari kosong. Kita nggak akan bikin model. Nah, ini bisa disesuaikan regionnya ya. Kita nggak bikin model, kita cuma ngetes apakah bisa ya menggunakan notebook ini dengan mudah ya. Jadi kita pakai numpy aja, kita ngitung min dari suatu list of the number. Jadi seperti itu. Nah, ini masih connecting kalau teman-teman lihat. Nah, ternyata saya harus ada autentikasi ya. Ini mirip dengan apa namanya? Google Colab tapi dia versi enterprise ya. Jadi Colab Enterprise di sini. Di Vertex API. Jadi sebenarnya Vertex API ini apa namanya? Suatu kumpulan ya. Ya, suatu kumpulan. Bisa kita menggunakan AutoML nih sekarang atau kalian juga bisa menggunakan notebook ya. Jadi memang apa namanya? Ini kayak gabungan dari beberapa service dari Google yang berkaitan dengan machine learning. Oke, pertama kita ke dataset ya. Kalau kita mau bikin model pakai AutoML, tadi kan cuma pakai notebook ya. Nah, sekarang kita create dari dataset, kita create ya, create misalkan tes benar apa ya, tutorial 1 kali ya. Tutorial 1, kemudian datanya tabular, ini kita akan pakai datanya dari Google ya, langsung ya, jadi sampel data gitu. Kemudian kita pakai CSV from Google Storage karena pakai public ini ya, cloud ya. Ini bank marketing CSV, kalian bisa copy paste, kalau kecepatan kalian bisa di pause ya. Kalian bisa generate statistik atau langsung train model. Nah, ini pakai order, tipenya klasifikasi ya, antara uh, ngedeposit atau enggak. Terus pilih AutoML. Di sini train new model, namanya misalkan tutorial 1 biarkan saja. Target kolomnya deposit ya. Ini ngetes apakah orang itu deposit atau enggak. Ini ada join, kalau ada data manipulasi, kita nggak akan apa-apakan ya. Continue aja. Budgetnya maksimum 1 hour, jadi bukan dolar ya, pakainya hour. Jadi berapa lama kita maksimum mau nge-training. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, nge-trainingnya akhirnya jadi 2 jam, padahal kita udah set 1 jam tadi. Ya kita tunggu, lama sekali memang. Nah, ini udah finish selama 2 jam 13 menit ya. Kalau kalian mau nyoba, ini costly. Saya kalau nggak salah bayar $33, jadi itu sekitar 350.000 lebih kali ya. Kemudian di model registry kayak gini, kita bisa klik tutorial 1, tadi model yang udah kita finish trainingnya. Kemudian kita klik version 1 tadi ya, tapi pakai random number itu namanya. Kemudian kita lihat di sini evaluation-nya ada ROC, log loss, F1 score, macam-macam ya. Ini besar sekali karena ini datanya data sampel dan juga sebenarnya sampel dari Google-nya langsung, dan juga modelnya kan udah di mungkin kalau nggak salah di tuning, dipilihkan yang terbaik parameternya, fiturnya, jadi udah bagus hasilnya meskipun lama. Nah, tapi ada kayak kecenderungan ya, recall-nya bagus untuk yang true label 1 tapi 2 itu nggak bagus. Ini ada fitur importance ya, jadi fitur apa yang paling berpengaruh, variable X mana yang paling berpengaruh. Kalau mau di deploy ke deploy.test, terus kita deploy to endpoint-nya, diklik, tuliskan endpoint name-nya, continue, trafficnya misalkan 100, compute-nya pakai yang terkecil aja, N1 standar 2. Nah, kemudian kita fitur attribution-nya, ya pilih fitur attribution, kemudian kita continue aja udah.
Kemudian di sini disable aja monitoringnya ya. Kita cuma mau ngetes sekali aja, satu kali request. Nah, deploy model ini juga cukup makan waktu ya. Ya ini udah sekitar 10-15 menit mungkin kalau di kasus saya. Ini kalau ada ke kanan ada sample request bisa pakai REST API atau Python code ya untuk ngetes apakah hasilnya orang itu deposit atau tidak. Intinya untuk ngeprediksi sih. Kalian bisa pakai curl tadi atau bisa pakai Python code. Tapi kalian juga bisa pakai UI ya. Ini pakai UI, di bawah ini ada tulis aja angkanya atau variable X-nya isinya berapa, terus predict, nanti keluar muncul labelnya apa dan confidence score-nya apa. Ini labelnya deposit ya. Terprediksi deposit, kemudian skornya 99% probabilitasnya. Kalau udah sih kalian tinggal undeploy gitu ya, biar nggak bayar billing banyak. Training aja udah bayar $33 ya, apalagi kalau dibiarkan. Kemudian dihapus semuanya sih. Kayak misalkan di GCS-nya biasanya ada staging juga dihapus. Kemudian kalau pakai custom Python file ya, nggak pakai AutoML, kalian bisa ke storage dulu, kita bikin bucket nah. Nanti digunakan untuk nge-store ini apa namanya? Web service-nya juga. Di sini kita delete dulu ini bucket yang tadi kita otomatis terbuat ya, karena kita menggunakan AutoML, kita bikin bucket baru namanya misalkan apa ya? Vertex tutorial kali ya. Ya custom machine learning, custom machine learning. Kalau custom ML doang udah ada ya. Jadi kita ganti custom machine learning. Ini saya tipe terus. Oke, nama pakainya custom machine learning karena memang ini harus global ya. Jadi kalau nggak global unique nanti error. Regionnya pakai yang US Central 1 biasa aja, Iowa. Ini lucu ya, ada low carbon dioxide juga. Itu dimana kalau nge-training model kan kita butuh GPU dan compute engine ya. Makanya itu menghasilkan CO2 sebenarnya. Lalu kita ke dalam AI platform yang sekarang namanya Vertex AI. Jadi berkembang terus ya penamaan dan produk dari Kecap ini. Jadi mungkin kalau kalian lihat di masa depan mungkin akan beda. Ke model registry, kemudian create registrinya pakai no manage dataset ya. Kemudian custom trainingnya advance ini, chat yang paling bawah. Kemudian train new model dinamakan custom machine learning biar sama kayak bucketnya, biar nggak bingung. Kita bisa pakai TensorFlow atau PyTorch, kita pakai TensorFlow dengan version 2.3, kalian bisa ikuti aja. Kemudian kita ambil datanya dari ini. Ini sebenarnya bukan ambil data sih, ambil kode ya, Python kodenya dari Hello Custom Sample v1.tar.gz. Ini public, jadi kalian bisa download juga itu pakai kayak gitu. Kemudian nama trainer modulnya trainer task. Nah ini salah ini. Harusnya saya bikin folder di dalam bucket ya, create folder namanya output, create, kemudian habis itu back ya, atau let's select langsung boleh. Jadi ini outputnya ditaruh situ. Hyperparameter tuning nggak usah, nanti kayak kemarin kayak tadi ya 2 jam lama. Compute setting pilih yang bawah harusnya, jangan yang atas ini. Pilih yang deploy to new worker pool nih harusnya. Nah ini mesin tipenya yang paling kecil aja. N standar 4 ya, yang paling kecil di sini. Nggak usah pakai akselerator, nggak usah pakai GPU, mahal. Continue, terus start training sih. Pre-build container dulu, kita samakan ya untuk ngeprediksi pakai TensorFlow 2.3. Datanya itu modelnya ada di output tadi ya, di GCS kita, storage, kemudian training. Ini sorry kalau kecepatan nanti di pause aja ya, karena dengan secepat ini aja udah 18 menit lebih ini. Tutorialnya ya. Jadi ke training ya, di sisi kiri itu di sidebar, kemudian kalian lihat ini udah finish ya. Kalau udah finish kalian bisa ke cloud cell ya, activate cell di atas itu, kemudian kalian coba tunggu bentar. Nah ini udah. Nah pertama kalian nge-copy ya dari Google Cloud Storage ya. Sorry ya, ini jadi kita akan nge-extract itu. Nah kita harus authorize. Kalau udah di authorize nanti
kita bisa dapatkan ini. Ada beberapa Python file dan juga HTML dan juga JavaScript file ya, digunakan untuk membuat UI nanti. Kemudian kita bisa ke ini, model registry. Ya, kita lihat dulu. Nah, ini kita deploy dulu ya. Jadi ke deploy to endpoint lagi kayak yang tadi. Nah, ini sama ya langkahnya ya. Tinggal namanya apa nih, custom machine learning kayak yang paket ya. Kemudian ya kita ketambahin endpoint biar agak beda. Continue langsung. Kemudian yang ke bawah langsung pakai N1 standar 2 ya. Mesin type-nya. Udah kayaknya itu aja. Nggak perlu diotak-atik yang lain. Udah, ini nggak perlu di-enable monitoringnya, deploy aja. Nah, ini tunggu juga sekitar 10-15 menit untuk nge-deploy model. Nah, ini udah selesai. Sorry, nge-deploy endpoint, sorry ya. Ya, nge-deploy model to endpoint. Kalau udah, kita ls nih ada beberapa folder namanya function dan juga web app nih yang penting. Kemudian kita lihat di web app ini ada apa aja. Ini ada beberapa JavaScript file dan juga index HTML ya. Kalau di function ini ada main.py. Nah, ini kode kita lihat di cat ya, kita print kayak gimana isinya. Oke, kita pakai Flask di sini. Flask itu ya ini ya web frameworknya si Python nih. Jadi ya kita lihat di sini kodenya. Intinya adalah kita membuat Flask API yang nanti kita bisa gunakan untuk nge-deploy model ya. Kita udah ke-deploy modelnya sebenarnya, cuma biar ada UI-nya gitu. Nanti kita hubungkan. Nah, ini ada get prediction function, pre-process image karena mungkin image-nya ukurannya nggak sesuai dan sebagainya. Ada classify flower. Nah, ini classify flower ini utamanya ya. Nanti kita untuk nge-classify apakah bunga ini mawar atau apa gitu. Kalau udah kita pakai gcloud function. Nah, ini functions ini adalah suatu produk dari GCP juga ya, cloud function. Kita sebutkan nama ininya, metodenya classify flower, terus foldernya di function, Python file berapa, memorinya berapa, dan seterusnya. Nah, ini ternyata dia butuh Cloud Function API di-enablekan karena saya tadi belum enablekan. Klik aja Y, yes. Kalau udah ya nggak akan muncul ini ya. Kita tunggu. Nanti dia juga minta API satu lagi harus di-enable, tapi saya lupa nge-enable. Oh, ini cukup lama ya ternyata ya. Oh, ini apa? Cloud Build. Nah, ternyata Cloud Build juga salah satu service dari GCP ya, harus di-enable. Kita Y aja di sini. Yes ya. Nah, ini Cloud Build. Oke. Kemudian ya kita tunggu lagi. Ini tulisannya deploy function ya. Jadi kita function ini gunanya untuk ketika ada data, kita preproses dulu, kemudian kita predict melalui cloud function. Cloud functionnya nanti nembak ke endpoint yang ada di model registry di Vertex AI ya. Nah, ini sebenarnya tulisannya up to 2 minutes, tapi sebenarnya dia lama banget ya. Ketika saya nunggu itu lama banget ya. Ini sebenarnya udah saya percepat juga, jadi harusnya nggak selama itu. Oke, ini udah selesai ya. Kemudian kita ke cloud storage. Ini di custom machine learning nih. Ya, jadi akan terletak di situ. Ininya apa namanya? Tadi ya, JavaScript file HTML-nya kita akan pindahkan ke situ. Ini cloud function-nya kan udah ke run ya. Sekarang kita coba ini ngedefine bucketnya menjadi global variable ya. Atau environment variable lah. Enggak environment juga sebenarnya sih. Kita sebutkan aja bucket name-nya apa biar kita bisa gunakan, nggak nulis ulang. Ini custom machine learning panjang.
Kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan ini ya, mengekspor cloud function-nya ya. Nah, ini saya kepencet ini nggak sengaja. Ini kita sebutkan metodenya classify flower dan JavaScript-nya di mana? Di web app /function URL JS ya, di situ. Kemudian kita copy nih filenya yang tadi saya bilang dari ini ya, dari yang tadi kita download menuju ke dalam cloud storage. Nah, kalau udah kita kasih akses untuk all user bisa akses bucket tersebut, tapi ini error. Jadi apa namanya? Kenapa user harus bisa akses ya? Karena biar mereka bisa ini ya, ngakses web HTML-nya. Nah, kalau aksesnya tadi error kayak tadi, kita menuju ke IAM role ya, IAM.admin. Tambahkan storage admin dan juga storage object admin ke dalam email kalian tadi. Kemudian di bucket itu di permission ya. Ini kan ada public access. Nah, defaultnya itu ke restriction ya. Ada ke prevent. Jadi kalian harus hilangkan ya. Jadi pencet aja nanti yang apa namanya kayak allow ya, itu di allow aja tadi. Nah, kalau udah di allow nanti di sini kalian bisa pakai ini endpoint-nya kayak gini. Nah, akhirnya bisa kita jalankan ya modelnya. Jadi custom machine learning-nya kalian ganti tuh yang di URL atas itu dengan nama bucket kalian. Nah, ini kalau udah diklik nih ya, nanti harusnya akan ngeprediksi. Ini kan label aslinya. Karena kita nunggu lama, kita nggak mau nunggu lama-lama, kita close aja. Nah, kalau udah kita undeploy, ini bukan di sini ya, kita masuk dulu ke dalam endpoint-nya. Nah, ini baru versioning, version 1 ya. Kita undeploy di sini. Nah, ini undeploy model from endpoint, undeploy. Nah, kalau undeploy sih cepet sih, ngedeploy-nya yang lama. Nah, kalau udah ya tinggal kalian bersih-bersihkan aja. Misalkan ini endpoint-nya mau dihapus dan seterusnya. Di GCS itu banyak file juga dihapus. Kemudian di Cloud Function juga ada kayak gitu. Sekarang kita ke Vertex AI Studio. Jadi Vertex AI Studio ini sebenarnya lebih gampang ya. Kita nggak bikin model apapun, udah pakai tinggal miliknya si Google. Misalkan kita bikin prompt kayak gini. Ini kayak ChatGPT biasa ya. Write a detailed description for this video. Kalian bahkan bisa ngasih video untuk di-describe. Klik submit, muncul hasilnya. Jadi kayak gitu aja. Sebenarnya nggak sulit. Kalian juga bisa aktifkan Cloud Shell-nya untuk ngetes. Misalkan ini pakai API atau Python file. Klik salah satu sampelnya, sampel prompt ya. Atau kalian bisa bikin prompt sendiri. Terus get code. Nah, ini bisa kalian pakai Python, Node.js, Java, atau pakai curl ya. Nah, ini login nggak perlu karena kita pakai shell-nya GCP. Langsung copy paste ke shell. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini adalah nge-translate ya dari Prancis. Mungkin dari bahasa Inggris ke Prancis dan Spanish. Nah, ini kayak ini. Para implementar la de bla bla bla. Terus apa lagi nih? Negocio Bansario he Cambaido dan sebagainya. Nah, jadi kalian bisa pakai UI konsol ya kayak gini atau bisa request pakai bahasa pemrograman yang kalian bisa, Python, Java, atau bisa pakai curl langsung tembak API-nya.